حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah mengangkat derajat kita serta Allah memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Para jamaah sekalian, tentang hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang direkam oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki satu dengan yang lainnya. Wala tanajashu, dan janganlah kalian itu saling memfitnah. Tanajush. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian itu saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian itu saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Kalau bahasanya itu adalah ungkur-ungkuran, tidak menyapa satu dengan yang lainnya. Lalu wala yabi'u ba'dukum ala ba'di ba'din, dan janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim yang lainnya. Barang itu masih dalam tawaran orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. La yadhlimuhu, tidak boleh muslim satu pada yang lainnya menzaliminya atau menyakitinya. Kemudian wala yakhdhuluhu, dan kemudian tidak boleh juga saling merendahkan. Begitu juga yang berikutnya adalah tidak boleh mendustainya. Wala yuhqiruhu, dan kemudian tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hauna, kata Nabi, takwa itu adalah di sini. Takwa itu tidak cukup di ucapan, tapi takwa itu adalah yang bersemayam di dada atau di hati. Wa yushiru ila sudur,
Dan Nabi itu adalah memberikan isyarat kepada dada salah samarrat, yaitu 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarri. Cukup bagi seseorang minasyarri, dikatakan orang yang jelek, ayah qira akhawul muslim, kalau sekiranya orang tersebut itu sudah merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim satu dengan muslim yang lainnya tersebut itu adalah haram. Apanya? Damuhu, darahnya untuk ditumpahkan. Wa maluhu, dan dirampas hartanya. Wa irduhu, dan dilecehkan kehormatannya. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hasud itu adalah perkara yang mengerikan. Apa itu hasud? Adalah hasud seseorang tidak menginginkan ada suatu nikmat yang diberikan kepada orang lain. Atau orang itu adalah tidak menginginkan kalau ada orang yang setara dengan kemampuannya, dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan jabatan yang disandangnya. Mereka tersebut itu inginnya adalah semua orang berada di bawahnya. Dan mereka tidak setuju kalau ada orang lain itu lebih sukses daripada dirinya. Sehingga ketika hasud itu sudah mewabah, apalagi di dunia sepak bola. Cavani adalah Spanyol itu mampu mengalahkan Argentina. Terjadi kehasutan, maka kemudian ada saling tonjok satu dengan yang lainnya, macam-macam itu. Para jamaah sekalian, karena begitu mengerikannya hasud itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita sihir ketika mereka melepaskan buhul-buhulnya itu. Yang berikutnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila ia hasud. Maka hasud ini super bahaya, sehingga sampai dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ngopeni hasud dalam dirinya itu maka akan menghancurkan amalan-amalan kebaikan yang sudah tertata rapi itu. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu hasud itu. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu ta'kulul hasanat, akan memakan habis kebaikan-kebaikan tersebut, kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api tersebut itu melahap habis kayu bakar yang kering itu. Kalau ada api kemudian di situ ada kayu bakar, wah setepak, Mbak. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hati-hatilah dengan hasud. Terus bagaimana? Syukuri apa yang ada. Jangan kemudian kita melihat orang lain, khususnya pada orang yang nasibnya di atas kita. Sehingga kemudian hal itu menjadikan kita qanaah, menjadikan kita ini bersyukur ketika kita ini melihat orang yang nasibnya di bawah kita. Sehingga Nabi mengatakan, unzur ila man asfala minkum, perhatikan orang yang nasibnya di bawah kalian. Wala tanzur ila man fawqakum, kalian jangan melihat orang yang nasibnya di atas kalian. Kenapa? Huwa ajdaru lakum, itulah yang paling pantas untuk kalian. Allah tazdaru bi ni'amillah, supaya kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah.
Jadi kalau kita ini membanding-bandingkan dengan orang lain, capek Pak. Capek. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa menikmati apa yang kita capai itu. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Itu adalah hasud. Begitu juga sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kecuali hasud dalam dua hal yang boleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud, tidak dibenarkan hasud illa fitnatain, kecuali dalam dua hal. Pada siapa? Rajulun atahullahul Qur'ana, kepada orang yang Allah berikan kemampuan kepadanya Al-Quran. Bahkan hafal, faham. Lalu kemudian apa? Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili. Lalu kemudian ia tersebut itu selalu membaca Al-Quran itu di malam hari. Wa ana an-nahar. Dan kemudian di siang hari. Mereka itu faham Al-Quran. Lalu kemudian hidupnya itu diwarnai dengan Al-Quran. Kapan aja kita temui, dia senantiasa akrab dengan Al-Quran. Dia menjadi sahibul Quran. Sehingga orang yang sahibul Quran itu dikatakan ahlullah. Yaitu keluarganya Allah di bumi ini. Nah perlu kita hasud pada orang itu. Coba ketika ada Ustadz Adi Hidayat. Hafal. Tidak hanya sekedar hafal, tapi letaknya, peletakannya di atas, di kiri, kanan, ya, kiri, atas, bawah, tahu semuanya. Tidak hanya sekedar tahu itu, Pak, hafal yang namanya tafsirnya. Masya Allah. Yang semacam itu kita perlu iri. Ya apa ya cara ngono iku piye itu? Ya. Sementara awak dhewe apal 7 ayat nambah 3 ilang 7. Nah, lalu kemudian apa? Yang berikutnya adalah warajulun atahullahu malan. Yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang dikasih harta itu, mereka terus-menerus menginfakkan hartanya, baik itu di waktu malam dan di waktu siang. Ya apa ya? Iso ngono ya. Boleh Pak yang semacam itu. Tapi ketika ada orang itu kaya, tapi kayanya itu korupsi, gak perlu diiri Pak. Neraka itu. Tidak perlu itu, iri dengan itu. Orang yang kaya tapi kemudian pelit, tidak perlu kita iri dengan orang yang semacam itu. Tapi irilah kepada orang yang dianugerahkan oleh Allah harta, tapi sementara mereka tersebut itu menginfakkan hartanya. Menjadi motivasi bagi kita semuanya. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian, wala tanajashu, dan janganlah kalian tersebut itu saling memfitnah satu yang lain. Ya, dengan yang lain, kemudian mencari celah orang lain. Kita ini tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak perlu. Sudah ada petugasnya dari Allah untuk mencari kesalahan. Siapa itu? Ada di situ, ada raqib, di situ ada atid. Jangan kita tersebut itu menjadi atau merampas kedudukan raqib dan atid itu. Nggak perlu, Pak. Paham ya? Itu sudah ada malaikatnya. Kita nggak usah itu kemudian menjadi atidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu itu. Udah nggak perlu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kesalahan kita ini sebetulnya adalah lebih besar daripada kesalahan orang lain itu. Jangan saling membenci. Orang itu kalau kemudian kalau sudah berangkatnya itu apa sih Pak? Karena benci sebetulnya. Karena benci. Karena iri. Lalu kemudian orang itu memfitnah supaya orang tersebut itu jatuh kedudukannya. Supaya pamornya itu redup. Lalu kemudian harapannya kita yang naik pamornya. Kan itu tak orang yang memfitnah itu. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Lalu kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kalian tersebut itu saling memusuhi satu dan saling membenci satu dengan yang lainnya. Jangan, itu saudara kita. Maka muslim ketika seorang muslim itu sholat, diajarkan dalam doa itu ketika tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus apa, Mbak? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan Allah itu atas kami dan hamba-hamba Allah yang salih. Maka ketika kita ini masuk dari bagian orang-orang yang soleh, saudara kita yang masuk dalam bagian orang-orang yang soleh, mereka mendapatkan imbas positif dari doa kita. Mereka mendapatkan keselamatan dari Allah. Lalu kemudian apakah pantas kemudian kita ini saling membenci hanya kemudian beda harokah, beda pergerakan, beda mazhab? Tidak perlu. Para imam mazhabul arba'ah itu, mereka satu dengan yang lainnya itu berbeda, tetapi mereka tersebut tidak pernah kemudian melontarkan kebencian dengan yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i itu dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda dalam pandangan, tetapi kemudian apa? Saling menghormati. Sepanjang itu ada dalilnya, maka kemudian tidak perlulah kemudian kita nuding-nuding. Yang satu dituding tidak sunnah lah dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ini ada upaya-upaya, ngapunten Mbak, perkara jenggot tak jenggot itu aja kemudian saling memusuhi. Itu kan sunnah, bukan wajib. Bagaimana kemudian wajib bagi orang yang nggak tumbuh layambut lihyatuhu? Bagaimana ketika jenggotnya nggak tumbuh, itu gimana dipaksa? Para jamaah sekalian, jangan hal-hal yang semacam itu menjadikan kemudian kita pecah satu dengan yang lainnya. Wala tabaghadu wala tadabaru, dan janganlah kalian itu saling mungkuri, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Wong itu adalah saudara kita. Itu adalah Qur'annya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, syahadatnya juga sama. Kenapa harus kita saling memusuhi? Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu satu dengan yang lainnya ikhwah. Saudara, laksana seperti saudara kandung. Maka kemudian apa? Ketika ada yang bertikai, fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang bertikai ini. Bukan kemudian kita manas-manasi supaya membara. Ketika ada kubu A dan kubu B, atau kemudian kubu C, lalu kemudian saling melontarkan suatu kata-kata yang jelek, maka tugas kita adalah mendamaikan. Itu adalah saudaramu, itu adalah saudara kita, itu adalah muslim sesama muslim. Para jamaah sekalian, lalu kemudian diingatkan oleh Allah, wattaqullah, ya, dan bertakwa kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai kemudian kita ini saling memusuhi, saling membenci satu dengan yang lainnya, padahal itu adalah seorang muslim, syahadatnya sama, kiblatnya sama. Lalu kemudian apa? Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian itu menjual, ya, yaitu barang yang berada dalam tawaran saudara kita yang lainnya. Jadi ketika ada barang
yang kemudian itu masih dalam tawar-menawar, maka jangan kemudian kita nyerobot. Kecuali kalau kemudian keduanya sudah memutuskan, sudah gimana? Tidak jadi, silakan masuk. Karena kemudian ketika kita tersebut masuk dan kemudian berani memberikan harga di atasnya sedikit, lalu kemudian penjual tersebut itu memberikan kepada kita, akan terjadi suatu pertikaian itu. Apapun ini Pak, apapun ini. Jadi kalau sekiranya kita tersebut itu menjual rumah, lalu kemudian kita ini sudah tawar-menawar kepada seseorang, lalu ada pihak yang lain itu yang masuk karena harganya tinggi, lalu kemudian kita berikan kepada orang itu. Jangan, ini selesaikan dulu. Mas gak cocok regone, sudah diputus, sudah ya. Gimana? Ya, nanti dulu Pak. Sudah, kalau Seman tak kasih harga gini gak mau, sudah tak berikan kepada orang lain. Ya sudah, diselesaikan dulu. Baru kemudian kalau sudah diselesaikan, diputus, baru kemudian silakan menerima kepada orang lain. Begitu juga tidak boleh seorang laki-laki meminang perempuan yang dalam pinangan orang lain. Sama dengan itu. Karena kemudian yang datang berikutnya itu, Pak, aku loh ndukuran, iku sik koncoku, itu anak didikku itu masihan. Semban nggak percaya, dia nyerobot, maka nggak boleh itu. Kecuali pihak yang pertama itu kemudian membatalkan. Sudah Pak, sudah saya close, sudah tutup, selesai. Ya, wadane orang liyane wae. Itu ya. Ini yang belum menikah ya. Ya, jadi makanya kalau sudah seneng, sudah segera ngresik Surabaya. Ya, lek kala dhisik aja ngersula. Mumpung kalau memang seneng, ungkapkan, datangi itu ya. Jangan kemudian anu begitu kedisian mangkel gelo itu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan kemudian jadilah kalian ibadallahi ikhwanan, yaitu hamba-hamba Allah ikhwanan yang bersaudara. Jadi jadilah kalian itu muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu adalah bagaikan saudara kandung. Seperti kemudian anggota tubuh kita ini. Manakala kemudian mata sakit, maka kemudian tangan itu akan berupaya bagaimana untuk mengurangi sakitnya. Kaki itu melangkah untuk mencari obat. Dan sebagainya. Semuanya itu terlibat. Demi untuk supaya mata tersebut itu sembuh. Sebab kalau mata tersebut masalah gak kelihatan, kaki itu juga nanti masalah, nanti kesandung gak karu-karuan. Jadi artinya apa? Saudara kita yang kemudian ketika dalam kondisi sakit, maka kenapa di dalam Islam itu kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian i'adatul marid. Dia i'adatul marid, apa itu? Yaitu menjenguk orang yang sakit. Karena itu adalah saudara kita. Lawang itu kemudian walaupun itu bukan muslim, kalau itu tetangga kita, itu kemudian kita menjenguknya. Itu luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Coba kita lihat di dalam akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan, sebagai hamba yang ridho. Mardiyah, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Ya coba. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu itu dalam kelompok hamba-hamba yang menghamba kepadaku. Nah, makanya ketika Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu itu hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Fadkhuli fi ibadi, baru kemudian wadkhuli jannati, silakan kamu masuk dalam surgaku. Kadang ini perlu kita introspeksi semuanya. Kita perlu introspeksi. Jamaah sholat itu sebetulnya tidak hanya sekedar rapatnya shaf. Iya, rapat shaf, iya. Tetapi rapat dalam pergerakan, rapat dalam sosial, rapat dalam ekonomi. Ya. Bu, mari ini setelah sholat belas. Kadang orang tahu kenal belas, Pak. Dengan padahal balak-balik jajar rak kenal belas. Dan tidak mau kenal. Apa ya itu maksud daripada sawu sufufakum itu? Tidak. Terjadinya kerapatan itu supaya kemudian terjadi suatu sinergi satu dengan yang lainnya itu. Wah, mari ngono perkara cingkrang ambek gak cingkrang wae mari ngono gak gelem salaman, Mbak. Piye toh? Perkara itu kan betapa ngerinya, padahal waktu sholat yo rapet, mari ngene gak nyopo. Coba bayangkan. Lucu sekali itu. Ya. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah di dalam surah yang ketiga ayat 103. Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, beriktisamlah kalian bihablillahi, dengan habl Allah, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian itu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah kalian ni'matallah, akan nikmat Allah. Alaikum, yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Idh kuntum a'daan. Ingatlah ketika kalian dulu adalah a'daan, bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah alifkan, Allah persatukan hati kalian. Dengan apa? Dengan Islam. Dengan Islam. Itu kemudian kita bersatu. Lalu kemudian apa? Fa'asbahtum. Maka jadilah kalian binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah tadi itu, ikhwanan, menjadi bersaudara. Para jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentaakhahkan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Padahal mereka itu nggak pernah kenal sama sekali, nggak pernah kenal. Tetapi kemudian Rasulullah mentaakhahkan itu. Ya. Bahkan kemudian kabilah-kabilah di Madinah itu yang tadinya puluhan tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun bermusuh-musuhan, itu kemudian menjadi akor. Jadi Rasulullah itu bukan sekedar mengakorkan sesama muslim, tetapi berhasil mencairkan hubungan di antara dua suku yang dari mbah-mbahnya dulu itu adalah berseteru. Maka kemudian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah, dengan Islam itu ikhwanan, kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Dan adalah kalian dulu ketika belum Islam, kalian itu berada dalam bibir daripada jurang neraka. Kalau kalian mati bi ghairil Islam,
maka kemudian kalian masuk neraka. Tapi apa? Dengan Islam fa'anqadzakum minha. Allah selamatkan kalian dari neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah Allah itu memberikan penjelasan kepada kalian akan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, supaya kalian beroleh hidayah, petunjuk. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya apa? Jadi al-muslim akhul muslim. Ya, muslim satu adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Saya pernah menerangkan bahwa kalau sudah muslim dengan muslim itu saudara, kebetulan tetangga kita itu adalah muslim, dan kemudian kebetulan tetangga itu adalah saudara kita, maka ia mendapatkan hak tiga. Yang pertama sebagai tetangga, sebagai saudara kandung, dan kemudian apa? Sebagai saudara sesama muslim. Sebagai tetangga, sebagai saudara kandung, dan sebagai... Nah, jadi ada tiga. Lalu kemudian apa? Kalau itu adalah muslim, maka la yazlimuhu. Ya, janganlah orang tersebut itu menzoliminya. Jangan. Fala tadzalamu, janganlah kalian itu saling menzalimi. Bahasanya begini dalam orang Jawa itu, yen kuwe ora gelem dikonoke ya aja ngonoke wong. Paham ya? Kalau kamu itu enggak mau digitukan, kamu sakit, ya jangan begitu kepada orang lain. Kalau kamu itu bertamu lalu kemudian dipaksa garingan oleh tuan rumahnya, ora disumanggani, ora dijak ngomong, sakit toh hatimu? Jangan begitu kamu kepada tamu itu. Jadi dikembalikan. Wala yakhdhulhu. Dan kemudian apa? Jangan kita ini adalah merendahkan orang lain. Tentang merendahkan ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar, janganlah merendahkan kaumun, suatu kaum, min qaumin, dari kaum yang lainnya, asa ayyakunu khairam minhum, ya, karena boleh jadi mereka yang direndahkan itu adalah lebih baik dari mereka yang merendahkan. Jangan mengolok-ngolok satu kaum pada kaum yang lainnya, apalagi hanya karena warna kulit. Makanya ketika orang yang berhaji itu, kita itu dididik oleh Allah, ditunjukkan, iku lho dulurmu, ana sing macem-macem, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang kemudian sawo matang, ada yang hitam, itu adalah saudaramu. Tetapi Allah itu tidak melihat mereka kayak begitu, zahirnya itu tidak. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kalian itu dari fisik kalian, dari rupa kalian, tetapi Allah itu melihat daripada hati dan amal kalian. Para jamaah sekalian, mereka itu dibikin oleh Allah beraneka ragam, warna kulit, model rambut, lalu kemudian warna bahasa, kemudian ragam adat istiadat. Mereka itu adalah dibikin berbeda oleh Allah. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya kalian itu gampang mengenal satu dengan yang lainnya. Lek podo kabeh gimana, Pak? Bingung toh? Sakwane wong wedok liyane kok bojone sampean kabeh. Tukaran, Pak, nantinya. Karena keliru. Nah, maka sekali lagi dijadikan berbeda itu nikmat, supaya lita'arafu, kalian mudah untuk saling mengenal satu dengan yang. Oh, lek potongan ngene iki adalah Korea ono bedone ambek Cina, modelannya begini, kan gitu toh, Pak. Nah, coba mari ngene kabeh sewipit kabeh, semuanya sipit kabeh. Wong Indonesia sipit kabeh, kulitnya podo kabeh. Bingung, Pak? Ya. Nanti begitu gampang melakukan penipuan karena wajahnya yang sama, dokumentasinya gampang ditipu, kan itu. Nah, ya toh. Tidak hanya sekedar itu, bahkan apa ini?
sidik jari kita semuanya dijadikan beda oleh Allah supaya wali ta'arafu, kalian mudah untuk mengenal. Tapi yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah mana di antara mereka yang paling bertakwa. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah wanita sadukan dengan wanita yang lainnya itu saling merendahkan, saling menghina, jangan. Saling mengolok-ngolok, jangan. Kenapa? Asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi mereka yang kau olok-olok, kau rendahkan itu adalah lebih baik daripada mereka yang mengolok-ngolok, yang merendahkan itu. Hanya karena burqah, sekali lagi, hanya karena cadar. Lalu kemudian yang bercadaran itu ngomentari teroris. Nah, kemudian yang pakai cadar nggak syar'i. Nah, sekali lagi, Bang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali hadza wa hadza, kan itu toh? Maka kenapa ketika waktu salat dibuka, ketika dia tersebut ihram harus dibuka? Karena memang itulah aurat yang sejatinya itu. Paham itu, Pak? Jadi itu, janganlah jadi orang yang pakai burqah karena mereka tersebut itu ingin lebih privasi, ya, lebih menjaga privasinya. Jadi gitu aja sudah. Ya. Barang dari burqah kok enakan, wes enak, sehingga kemudian ndak kangelan untuk ngasih apa sunblock lah, ya, glowing lah, ya, karena takut sinar UV lah, ya, enak gini ya, ya ta. Nah, makanya jangan mengolok-ngolok hanya perkara itu. Mau pakai burqah silakan, ndak pakai silakan. Yang penting tetap menutup aurat itu sudah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah tepat sekali saat ini. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini, banyak manusia yang merasa golongannya lebih baik daripada golongan yang lainnya. Pemahamannya lebih benar dari pemahaman yang lainnya, sehingga kemudian merendahkan, sehingga timbul yang namanya al-kibar, itu sombong. Ya, apa itu sombong itu? Sombong itu al-kibar kata Nabi adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu apa? Yaitu batarul haq, menolak kebenaran, lalu kemudian wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Iki ngaji ini turun sempurna, nggak syar'i, makanya nggak pakai cadar. Ya posire, jangan. Selagi itu sudah menutup aurat, sudah yakfi, cukup itu. Jangan ndak usah dipersoalkan. At-taqwa hauna kata Nabi. Takwa itu nenggene kene, nenggene ati. Wa yushiru ila suduri, sehila suduri salas marat. Jadi Nabi itu adalah wa yushiru ila sudurin, yaitu mengisyaratkan ke dada, salah samarat, at-taqwa hauna. Itu perkara dhek nggawe baju takwa, Pak, bukan. Ya. Takwa itu di hati. Para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Bihasbimri'in minasyarr, cukup bagi seseorang dikatakan jelek, jahat, ayyuhqira akhahu al-muslim, yaitu manakala orang itu merendahkan saudaranya yang lain, muslim yang lain, merendahkan saudaranya yang muslim. Cukup orang itu dikatakan jelek, dikatakan jahat manakala sudah berani merendahkan, menghina saudaranya yang muslim. Maka kemarin itu ketika terjadi maaf, ini lagi-lagi sepak bola, aku paling seneng, Mbak, sepak bola. Ketika Yamal tersebut itu kemudian merayakan kemenangan, lalu kemudian membawa bendera Palestina, maka kemudian apa yang terjadi? Barusan
Menteri luar negeri daripada Israel itu kemudian kirim suatu pesan agar supaya diingatkan Yamal itu. Tetapi kemudian luar biasa dari Spanyol tersebut itu membela. Bagi kami mengibarkan bendera Palestina bukan kejahatan. Itu luar biasa itu, Pak. Nah, lalu kemudian apa? Kullul muslim 'alal muslim haram. Jadi setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa, Pak? Damuhu, darahnya. Nggak boleh kita ini sampai kemudian memukul, berdarah. Jangan, apalagi membunuh. Masya Allah. Wa malahu, dan kemudian hartanya haram. Loh, orang lain itu yang nggak muslim kita ambil hartanya, nggak boleh. Apalagi itu adalah sama muslim. Kita serobot tanahnya, ya dah. Bu sekarang lagi seneng serobot-serobotan itu, ya. Lalu kemudian apa? Wa irduhu, dan haram. Apa, Pak? Irduhu, kehormatannya. Kalau itu muslim harus kita jaga kehormatan mereka. Tidak boleh kemudian apalagi kita tuding-tuding di hadapan orang banyak, direndahkan, dihancurkan, ya, kita bunuh karakternya supaya orang lain itu tidak jangan. Coba kalau sekiranya kita digitukan, Mbak, gimana, Bu? Oleh karena itu sekali lagi itu saudara kita. Oleh karena itu mari kita mulai menyapa. Jadi kita ini mengucapkan salam kepada saudara kita muslim yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Pokoknya potongan Islam ucapkan salam. Itu, Pak, ya. Potongan Islam ya ucapkan salam. Apalagi jelas masuk masjid, Pak, itu dulure dhewe, Pak. Assalamualaikum, kenal gak kenal. Sopo sih kok gaya kenal babano, Pak? Ya. Ngerti ya? Ya sudah, kita memulai. Assalamualaikum. Jangan nunggu kenalan, Pak. Aku gak kenal ya, lapa salaman. Loh, itu saudara kita. Kita disuruh oleh Nabi itu adalah kita mengucapkan salam pada saudara kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Islam, saudara kita, ucapkan salam kepada mereka. Ya, supaya apa? Supaya umat Islam itu, Pak, kalau menyatu itu kuat. Sekarang ini kita ini mulai dibentur-benturkan. Lalu kemudian kalau sudah dibentur-benturkan, bahasa saya itu gini, kalau menerjemahkan secara vulgar, Pak, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu telah dibenturkan, digoncangkan. Lalu kemudian gimana, Pak? Wa akhrajatil ardu asqala, jeruane itu metu kabeh, Pak. Mali benturan dengan ini, wah iku opo dan sebagainya. Saya kira tidak patut umat Islam itu kayak begitu, ya. Demikian hadis tadi ini adalah rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.